dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir menyaksikan ibadah salat berjamaah di masjid kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dibawakan oleh Ustaz Iqbal Hamid. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, para asatis, tuan-tuan guru, segenap pengurus dan imam Masjid Nurul Muhsinin, Bapak Ibu, para hadirin, jamaah subuh, orang-orang tua kami yang kami muliakan, dan insyaAllah semoga kita semua senantiasa mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di antara kemuliaan Allah pada pagi ini yang mesti kita syukuri bersama, bahwa Allah hidupkan kita dalam keadaan beriman, dan Allah izinkan kita untuk membuktikan iman kita dengan sama-sama menjalankan ibadah salat subuh, dilakukan di waktu terbaik, fi awalil waqt, di awal waktu, dilakukan dengan cara yang paling terbaik, fi jama'atin, dalam satu jamaah, dan insyaAllah alhamdulillah kita pula sedang melanjutkan aktivitas kita pada subuh ini dalam suatu majlis yang amat sangat dirindukan oleh para malaikat, yang amat sangat dibangga-banggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, majlisun min majalisid dzikr. Maka untuk semua kemuliaan-kemuliaan ini, mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga senantiasa sepanjang hari hidup kita selalu berada di dalam bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa berada di dalam keridhaannya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pagi ini kita kembali bisa bertemu dalam maidan, di dalam maidatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam maidah, hidangan, bukan bersifat materi, bukan bersifat makanan dan minuman penguat fisik dan jasmani kita, tetapi di dalam untayan kalimat-kalimat yang pernah diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai gizi ruhani kita, ghadha'ur ruh, gizi ruhani kita, yang dengan itu menambah kecintaan kita kepada beliau, yang dengan itu menambah ilmu kita di dalam menjalankan syariat Allah, yang dengan itu semua insya-Allah menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan syafaat beliau di padang mahsyar nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Di
di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kita berada di dalam babut taubah, bab tentang taubah, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi di dalam silsilah hadis-hadis yang membahas tentang taubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita sampai di hadis ke-15. Kalau pada beberapa pertemuan sebelumnya di awal bab Imam Nawawi mengutip beberapa ayat di dalam kitab suci Al-Quran yang menterghib, yang memotivasi kita untuk senantiasa melakukan introspeksi. Karena bagaimanapun di dalam hidup ini, hubungan paling pertama kita adalah hubungan kita kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam prakteknya tidak sekali dua kali, berulang-ulang kali kita kadang muqassir, kadang lalai di dalam menjaga hak-hak Allah di dalam kehidupan kita. Maka untuk menutupi lalai itu Allah sediakan satu media, Allah sediakan satu ibadah. Taubat ini bagian daripada ibadah. Seperti mana subuh tadi kita merasa melakukan ibadah, maka taubat ini pun adalah salah satu dari jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau taubat adalah ibadah, semestinya kita tidak bertaubat hanya ketika kita merasa berdosa. Hanya ketika kita merasa bersalah. Tapi setiap kita ingin beribadah kepada Allah, karena taubat adalah ibadah, maka kita masuk ke pintu taubat. Banyak ayat yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi, kemudian dilanjutkan beliau dengan motivasi-motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Dan pada hadis ke-15 ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, kalau tadi kita mukaddimahkan bahwa taubat itu adalah media yang Allah sediakan untuk kita meminta maaf kepada beliau, kepada zat yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, atas lalainya kita di dalam memenuhi hak-haknya. Maka pertanyaannya, ketika semakin sering kita meminta maaf, semakin sering kita mengetuk pintu taubatnya, kira-kira respon Allah seperti apa? Kira-kira balasan Allah bagaimana? Apakah Allah merasa, apakah Allah akan memberi balasan dengan kemarahannya, dengan semakin seringnya kita merasa bersalah dan minta maaf? Seperti mana layaknya manusia biasa, kita kalau semakin sering orang bersalah, kali pertama kita maafkan, kali kedua masih diberi toleransi. Tapi kalau SP3, itu masih diizinkan berada di posisinya, atau udah mesti turun itu Pak, atau bahkan dikeluarkan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala laisa lahu kufuwan ahad. Tidak sama level Allah dengan hambanya. Bahkan tidak bisa dijangkau oleh makhluk karena dia adalah khaliq. Maka bagaimana balasan Allah? Bagaimana respon Allah ketika seorang hamba mengetuk pintunya, bersimpuh di hadapannya, bertadarru', menghinakan dirinya dengan setiap dosa dan kesalahannya. Wa an Abi Hamzah qala al-musannif rahimahullahu nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa bihi ilaihi, wa bihi artinya dengan sanadnya Imam Nawawi. Jadi hadis ini didengarkan oleh Imam An-Nawawi dari gurunya, sampailah ke pengarang kitab asli hadis ini, kemudian sampai pula kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilaihi, dan dengan sanadnya Imam Nawawi, an Abi Hamzah Anas ibni Malik al-Ansari.
Kunyah beliau Abu Hamzah. Nama aslinya Anas ibn Malik. Kabilahnya orang mana Anas ini? Anas bin Malik ini Al-Ansari, orang Ansar. Kalau nama sahabat itu Ansar, maka kita bisa pastikan dia merupakan penduduk kota suci Madinah Al-Munawwarah. Kalau dia Al-Muhajiri, maka dipastikan dia adalah berasal dari Makkah Al-Mukarramah. Anas bin Malik Al-Ansari, orang Madinah. Nabi SAW sampailah di Madinah setelah perjalanan panjang beberapa pekan dari Makkah. Dalam proses hijrah An-Nabawi, sampai di Madinah, maka berebut orang Madinah. Karena ini sudah ditunggu-tunggu. 2 tahun paling tidak orang Madinah ini menunggu kedatangan Nabi. Kali pertama, ketika Nabi SAW menawarkan dakwah Islam ini kepada kabilah-kabilah yang berangkat haji setiap tahun ke Makkah, maka Nabi setiap musim haji mengunjungi tenda-tenda kabilah ini, suku-suku yang datang ke Makkah ini. Didatanginya di Mina, didatanginya di wilayah pelemparan jumrah, didatanginya di Padang Arafah, dan seterusnya. Pada tahun di mana Nabi bertemu pertama kali dengan orang Madinah, itu jumlah mereka di bawah 10 orang. Di bawah 10 orang. Orang Madinah yang haji ke Baitullah pada tahun itu. 6-7 orang saja. Ditawarkan Nabi atas izin Allah, ternyata hidayah itu masuk ke dalam hati mereka, diterima mereka dakwah Nabi ini. Dan berjanji tahun depan mereka akan berangkat lagi ke Makkah untuk berhaji dan bertemu lagi dengan Nabi SAW. Maka 7 orang inilah orang Madinah pertama yang beriman kepada Rasul SAW. Kita kenal peristiwanya dengan Al-Bay'ah Al-Aqabah Al-Ula. Perjanjian Aqabah yang pertama. Bawa balik ke Madinah. Ternyata Nabi mengutus di antara sahabat beliau yang berasal dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, diutus dia 1 orang sahabat ikut dengan orang Madinah ini mengajarkan Al-Quran ke Madinah Al-Munawwarah. Tahun berikutnya dari 7 orang, dari 6 orang, 10 kali lipat bertemu dengan Nabi. 60-70 orang. Untuk berjanji, bersumpah setia kepada Nabi untuk memeluk Islam. Dan ini kita kenal dengan Bai'ah Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah yang kedua. Balik lagi mereka ke Madinah. Ini sudah berjalan 2 tahun. Di Madinah sudah masyhur nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orangnya belum datang. Orangnya masih di Makkah. Berangsur-angsur Nabi perintahkan sahabat setelah dapat izin hijrah untuk hijrah ke Madinah. Yang paling terakhir kali hijrah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Madinah sudah menunggu kedatangan Nabi ini 2 tahun paling tidak. Sesampainya di Madinah, berebut orang Madinah ini menawarkan bantuan. Ada yang menawarkan kebun, ada yang menawarkan tanah tempat dibangunkan rumah Nabi, ada yang memberikan makanan, banyak sekali. Nabi biarkan ontanya untuk duduk di tempat di mana dia mau duduk. Da'uhu, kata Nabi, biarkan, da'uhu, biarkan dia untuk berjalan, karena dia diberi petunjuk oleh Allah di mana dia berhenti, disitulah Nabi akan membangun rumah. Yang punya tanah dia tawarkan tanahnya. Yang punya kebun dia serahkan kurmanya. Datang seorang ibu-ibu. Datang dia kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak memiliki kebun kurma seperti sahabat-sahabat yang lain. Saya tidak memiliki tanah untuk saya wakafkan dibangunkan rumah engkau di atasnya.
Tapi saya punya seorang anak, umur dia masih 10 tahun. Saat itu umur dia masih 10 tahun. Bawalah anak ini ya Rasulullah untuk engkau jadikan khadim. Engkau jadikan pelayan. Untuk membantu segala macam kebutuhan engkau. Anak ini saya wakafkan kepada engkau. Sejak saat itu, anak laki-laki ini menjadi khadimu Rasulullah. Menjadi pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan anak itu adalah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, perawi hadis kita pagi ini. Maka Anas bin Malik mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Berapa lama dia bisa melayani Nabi? 10 sinin. Kata Anas, khadimtu Rasulullah 10 sinin. Saya menemani Nabi 10 sinin, 10 tahun. Anas radhiyallahu anhu menemani Nabi sampai beliau wafat. Rasulullah meninggal. Selama 10 tahun itu saya membantu Nabi, melayani Nabi, menemani Nabi. Kata Anas, ma darabani qattu. Tak pernah Nabi memukul saya. Artinya ada kekerasan fisik, tak pernah. Jangankan mengalami kekerasan fisik, dimarahi saja tidak boleh. Tidak pernah. Jangankan dimarahi, ditanya, kalau Anas melakukan suatu perbuatan, ditanya Nabi, Anas, Nabi tidak suka misalnya. Ditanya, wahai Anas, lima fa'alta kadza? Kenapa engkau buat seperti ini? Tidak pernah. Artinya, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mendapatkan perlakuan yang istimewa pula dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutan akhlaknya. Maka Anas ini orang yang paling sering membersamai Nabi walaupun tidak punya hubungan darah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, kitab yang menceritakan tentang gambaran fisik Nabi, tentang bagaimana kebiasaan Nabi, bagaimana wajah Nabi, bagaimana bentuk tubuh Nabi, bagaimana yang dilakukan Nabi di rumah, apa lauk pauknya Nabi, apa jenis roti yang dimakan Nabi. Itu kebanyakan perawi hadisnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena memang dialah yang menjadi pelayan Nabi di rumah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin." Kata Nabi, lallahu, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Lam di sini littakkid, kata para ulama lughah. Lam untuk penguatan. Kalau hanya sekedar Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada nilai penguatan di situ. Tapi kalau sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, ada penekanannya. Afrahu, lebih merasa senang, lebih merasa gembira. Dibandingkan apa? Kalau lebih ini tentu ada perbandingannya. Masjid Nurul Muhsinin ini jamaahnya lebih banyak. Kalau lebih banyak berarti ada perbandingannya dengan masjid selain Masjid Nurul Muhsinin. Maka lallahu afrahu bi taubati 'abdihi, sungguh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih merasa senang, lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba dibandingkan apa ya Rasulullah? Min ahadikum, dibandingkan salah seorang dari kalian, saqata 'ala ba'irihi, yang terjatuh dari tunggangannya, waqad adallahu fi ardin falah, dan tunggangan ini sudah membuat dia sesat di tanah yang antah berantah. Muttafaqun alaih.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di riwayat Imam Bukhari lafaz hadis ini seperti ini. Dirincikan lagi oleh Imam Muslim di dalam riwayatnya. Wa fi riwayatin li Muslim. Dalam suatu riwayat oleh Imam Muslim, lallahu sungguh Allah asyaddu farahan, lebih merasa bergembira, lebih senang bitaubati abdihi, dengan taubatnya seorang hamba, hina yatubu ilaihi, ketika hamba ini bertaubat kepadanya, dibandingkan apa ya Rasulullah senangnya Allah itu, apa perbandingan letak gembiranya Allah ketika ada hambanya yang bertaubat kepadanya, min ahadikum, dibandingkan salah seorang dari kalian, kana ala rahilatihi, dia berada di atas tunggangannya. Ada seorang laki-laki naik ke atas kudanya, naik ke atas ontanya. Zaman itu tentu tunggangan hanya sekedar hewan-hewan yang kita kenali. Belum ada mobil, belum ada motor, dan seterusnya. Bi ardi falatin, di padang pasir, gurun pasir yang antah berantah. Fan falatat minhu, kemudian tiba-tiba tunggangannya ini melompat. Membuat apa? Terjatuhlah orang yang di atasnya. Setelah terjatuh dia dari tunggangannya, kuda ini, onta ini lari meninggalkan dia. Sementara wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, sementara di atas tunggangannya tadi, di situ makanannya, di situ minumannya, di situ pakaiannya, di situ semua kebutuhan hidupnya. Ini dia berada bukan di tempat yang dia kenal. Ardin falah, tempat yang antah berantah, padang pasir gersang, dan seluruh kebutuhan hidupnya, dari makanan, dari minuman, dari pakaian, apa saja diletakkan di pelana kudanya ini, di pelana ontanya ini. Tiba-tiba ontanya, kudanya lari meninggalkan dia. Fa'aisa minha, kira-kira saat itu si laki-laki ini merasa senang atau dia akan merasa sedih, Pak? Hah? Pasti sedih. Kenapa sedih? Karena apalagi kemungkinan dia bisa melanjutkan hidup. Sesat, bukan di tempat yang dia kenal, tidak ada manusia, padang pasir. Kalau Bapak Ibu sudah berangkat umrah, maka bisa membayangkan seperti apa kiri kanan. Batu-batuan terjal, padang-padang pasir, ketika panasnya, Masya Allah, terik sekali. Tak ada harapan hidup dia. Maka apa yang dia alami? Fa'aisa minha, kata Nabi. Laki-laki ini pun putus asa. Fa'ata syajaratan. Di dalam keputusasaannya, dia pun duduk di bawah sebuah pokok pohon. Fattaja'a fi dhilliha. Dia pun terbaring, berteduh di bawah pokok pohon ini. Waqad aisa min rahilatih, dan dia sudah putus asa dari tunggangannya ini. Tidak mungkinlah tunggangan saya ini akan kembali. Tidak sekedar tak kembali, tidak mungkin rasanya saya lagi melanjutkan kehidupan. Kenapa? Karena kalau sudah sekian jam tak minum di tempat yang panas, maka terjadi dehidrasi. Dehidrasi bertambah parah, membuat dia kekeringan, bisa berujung kepada kematian. Aisa minha, putus asa. Fabainama huwa kadzalik, di tengah keterputusasaannya, di tengah dia terbaring, tertidur, kelelahan, idza huwa biha qa'imatun indah. Ternyata tiba-tiba kuda yang tadi lari meninggalkan dia, onta yang tadi lari meninggalkan dia, tiba-tiba muncul lagi di samping dia. Fa akhadha bi khitamiha, maka secepat kilat dia menarik tali kekang kuda dan onta ini. Saat itu awalnya putus asa, awalnya bersedih, awalnya tak ada harapan hidup, tiba-tiba kembali lagi yang dia impi-impikan. Apa kira-kira perasaannya, Pak? Gembira yang tak terbayangkan, gembira yang tidak terlukiskan oleh kata-kata. Maka
Summa qala min syiddatil farah. Kata Nabi, dia pun berucap karena sakinglah bergembiranya, saking senangnya setelah kembalinya hewan ini, Allahumma anta rabbi wa ana anta abdi wa ana rabbuk, kata dia. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Karena saking bagaimana dia bergembira, salah ucap, salah ngomong. Saking bagaimana senangnya dia. Dan perasaan manusia ketika sudah berada di puncak kebahagiaan yang tidak lagi terlukiskan kata-kata, maka kata-katanya ini menjadi mustahil untuk digambarkan secara nyata. Apa contohnya? Ketika seorang laki-laki sedang dimabuk cinta dengan istrinya, dengan pujaan hatinya, bersamamu aku akan hidup 1000 tahun lamanya. Nah, ini kan mungkin kira-kira tahu enggak nih Pak, 1000 tahun. Tapi karena menggambarkan kegembiraan, rasa, dia pun sampai salah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, kata dia. Allah, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Min syiddatil farah. Karena saking senangnya. Maka rasa senang Allah, rasa gembira Allah, rasa bahagianya Allah, dengan taubatnya seorang hamba mengetuk pintunya, berdoa menadahkan tangannya, mengakui kesalahannya, lebih senang lagi dibandingkan senangnya seorang laki-laki ini. Jadi jangan kita menganggap, jangan kita membayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolak kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu taubatnya untuk kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kita di tengah keterpurukan dosa dan maksiat kita. Justru Allah Subhanahu wa taala kegembiraannya, karena gembira ini kan perasaan, sifatnya abstrak, tak bisa dijangkau oleh mata, tak bisa didengar oleh telinga, perasaan di dalam hati. Maka Nabi SAW untuk taqriban lil faham, mendekatkan pemahaman kita, seperti apalah kira-kira bentuk bahagianya Allah itu, dia buatlah permisalan seperti ini. Allah dalam Al-Quran pun demikian, bahwa orang-orang yang berinfak di jalan Allah, misalnya contohnya orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu, Allah akan berikan balasan yang banyak kepada dia. Banyak ini kan sifatnya abstrak, sifatnya tidak bisa langsung dijangkau oleh mata kita, apalagi kalau pahala. Maka Allah beri permisalan. Apa permisalannya? Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Mereka yang berinfak, mereka yang bersedekah, mereka yang berwakaf di jalan Allah. Apa permisalan yang Allah buat? Kamathali habbah, bagaikan satu buah biji. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti satu buah biji menumbuhkan 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap cabang ada 100 ranting. Wallahu yudha'if, dan Allah bisa melipat gandakan lebih daripada itu, sebanyak dan semaunya dia. Apa tujuan Allah membuat permisalan ini? Untuk taqriban lil faham, mendekatkan pemahaman kita agar semakin, oh Allah itu senang. Senang Allah ini bagaimana? Allah itu bahagia kalau kita taubat. Bagaimana bahagianya Allah itu? Dibuat perbandingan. Sehingga kita terbayang seperti apa bahagianya Allah, seperti apa senangnya Allah ketika kita duduk bersimpuh mengakui kesalahan kita dan memohon ampun kepadanya. Hadis ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di antara bentuk hadis-hadis yang mesti kita pahami dengan cara tidak memberikan penyerupaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan hadis yang ke-16 yang insyaallah akan kita bahas, yang diriwayatkan dari As-Sahabiyul Jalil an Abi Musa Abdullah ibn Qais Al-Ash'ari. Dari Abu Musa, nama beliau Abdullah ibn Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu arda. Kita lebih familiar dengan nama Abu Musa Al-Ash'ari. Nama dia Abdullah ibn Qais Al-Ash'ari.
Kalau tadi Anas bin Malik orang Ansar, orang Madinah, maka Abu Musa al-Ash'ari ini sesuai dengan nisbah kabilahnya al-Ash'ar. Di mana kabilah al-Ash'ar itu? Di bawah Makkah. Makkah ke atasnya adalah Syam, Makkah ke bawahnya adalah Yaman. Maka al-Ash'ar ini salah satu kabilah dari negeri Yaman. Abu Musa datang ketika mendengar berita informasi bahwa ada seorang laki-laki dari Jazirah Arab mengaku sebagai nabi utusan Allah, dan dia pun menjadi penasaran karena memang secara perasaan dia tidak pernah merasa bahwa Tuhan itu adalah berhala-berhala seperti yang diciptakan oleh masyarakat-masyarakat Quraisy jahiliyah zaman itu. Tak pernah dia menyembah berhala, tapi belum tahu siapa kira-kira zat yang maha kuasa yang berhak untuk disembah. Maka ketika mendengar langsung bahwa ada seorang laki-laki mengatakan dia adalah utusan Allah dan Tuhannya itu adalah satu zat yang tak bisa dilihat mata, tidak dibuat oleh tangan manusia itu sendiri, maka dia pun datang ke Jazirah Arab bertemu dan akhirnya beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara manaqib Abu Musa al-Ash'ari ini, setelah meninggalnya Rasulullah, maka Islam tersebar semakin luas. Islam tersebar semakin banyak ke berbagai negara dan wilayah. Maka Khalifah Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, semakin banyak menulis surat-surat diplomasi, pembukaan, pembebasan, dan seterusnya. Dan banyak pula menerima surat-surat dari kerajaan-kerajaan lain. Dan di antara budaya masyarakat pada masa itu, tidak diterima surat resmi dari satu wilayah kerajaan andai wilayah itu tidak menyertakan penanggalannya. Tidak menyertakan penanggalannya. Seperti mana orang Romawi menyertakan penanggalan di dalam surat-surat mereka. Maka atas inisiasi dari Abu Musa al-Ash'ari, mesti kita untuk menentukan penanggalan. Mesti kita untuk menentukan bulan untuk meresmikan surat yang akan dikirim ke kerajaan-kerajaan lain. Inisiasi ini diiyakan oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Akhirnya mereka pun bersepakat, bermusyawarah, maka terpilihlah bahwa tahun Islam itu dimulai dari sejak hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota suci Madinah Al-Munawwarah. Inisiator pertamanya diantaranya adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa arda. Apa kata Abu Musa? Qala 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yabsutu yadahu bil-laili, membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musiun nahar, supaya orang-orang yang berdosa di siang hari bertaubat kepadanya di malam hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, Allah bentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musiul lail, supaya orang-orang yang berdosa di malam hari bertaubat kepadanya di siang hari. Sampai kapan Allah membentangkan tangan ini? Hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha, sampailah nanti matahari terbit bukan lagi dari bagian, dari mana matahari terbit sekarang, Pak? Dari bagian timur, tenggelam di bagian barat. Hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha, sampailah nanti matahari tidak lagi terbit dari ufuk timur, tapi terbit dari ufuk sebelah barat. Hadis ini kalau kita pahami secara zahir, maka kita akan berkeyakinan Allah itu mujassaman. Allah itu berfisik seperti fisiknya manusia. Maka kata Nabi, yabsutu yadahu, membentangkan tangan.
Kalau kita pahami secara zahir, kita akan tergambarkan bahwa Allah itu punya tangan, Allah itu punya mata, Allah itu punya telinga, Allah itu punya bahaya. Kalau kita yakin seperti itu, Allah punya tangan, kita bisa kafir. Kenapa? Karena kita jatuh kepada keyakinan mujassimah. Apa itu mujassimah? Keyakinan yang berujung kepada memfisikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah itu zat, laisa kamitslihi syai'un, tak ada satu hal pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menuntun kita dengan dua metode. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam nas-nas hadis Nabi, setiap kita temukan ada kalimat-kalimat, ada ungkapan-ungkapan yang seolah-olah Allah itu memiliki fisik seperti fisiknya manusia, maka ada dua pilihan cara yang sudah dirangkum oleh para ulama dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa cara itu, Ustaz? Yang pertama, tafwid. Ini metode 3 generasi awal Islam. Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Apa nama metodenya? At-tafwid. Menyerahkan. Apa makna tafwid ini? Bahwa kami beriman. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajhuh. Semua yang ada di dunia ini akan hancur. Illa wajhuh. Kecuali wajahnya Allah. Kami beriman Allah mengatakan wajahnya di dalam Al-Quran. Wa nufawwidhu ma'nahu ilallah. Dan kami serahkan makna wajah ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya metode tafwid. 3 generasi awal. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Cara mereka dalam memahami ayat-ayat, dalam memahami hadis-hadis yang mutasyabihat. Ini namanya lafaznya mutasyabihat. Apa mutasyabihat itu? Seolah-olah ada penyerupaan. Cara mereka at-tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Kami beriman Allah mengatakan yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kami beriman Allah mengatakan tangan di dalam Al-Quran ayat ini dan kami serahkan maknanya kepada Allah. Adapun generasi setelah itu di antaranya adalah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa rahimahullah memberikan opsi kedua di dalam cara memahami ayat mutasyabihat ini. Kalau yang pertama tadi adalah tafwid, maka yang kedua adalah ta'wil. Apa makna ta'wil itu? Memalingkan makna ayat dari makna yang sebenarnya kepada makna lain dengan makna yang sesuai kepada keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kalau tafwid, dia serahkan maknanya kepada Allah. Kalau ta'wil, maka mereka upayakan menafsirkan, memaknakan tangan itu. Kalau dalam bahasa Arab, ma makna yadun? Secara bahasanya adalah al-jarihah, adalah tangan, anggota tubuh manusia secara bahasa. Tapi kalau kita maknakan yadun dalam ayat ini dengan anggota tubuh seperti mana yang kita miliki, maka bertentangan dengan zat dan keagungan Allah. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu maha sempurna. Kalau dimaknakan Allah punya tangan seperti tangan-tangan makhluk, maka sama dan itu kekurangan bagi Allah. Maka mustahil kita maknakan yadun seperti jarihah, anggota tubuh manusia. Dipalingkanlah dari makna aslinya ini kepada makna lain yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Apa diantaranya? Yadun itu adalah kekuasaan. Mulku, kekuasaan. Maka dimaknakan yadullah, kekuasaan Allah, kerajaan Allah, kehebatan Allah ala aidihim, di atas kekuasaan dan kemampuan hamba-hambanya. Sama dengan hadis yang kita baca pada subuh ini. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili. Allah membentangkan tangannya. Apakah Allah punya tangan jarihah seperti mana
manusia membentangkan tangan, bukan. Ini ungkapan tak bisa dimaknakan secara zahir. Maka apa kata para ulama? Al-muradu bihi qabulut taubah. Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Wa innama warada lafzu bastul yadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Kenapa Nabi tak menyebut langsung innallaha yaqbalu taubah? Allah menerima taubat. Kenapa Nabi mesti menggunakan kalimat Allah membentangkan tangannya? Kenapa? Li'annal Arab, karena masyarakat Arab, idza radiya ahaduhum asy-syai'a, kalau mereka itu senang akan suatu hal, kalau mereka itu meridai, setuju terhadap suatu keputusan, basata yadahu liqabulihi, maka di antara kebiasaan mereka, dia akan membentangkan tangan untuk bentuk persetujuannya, untuk bentuk sukanya kepada hal tersebut. Wa idza karihahu, sebaliknya, kalau dia membenci hal itu, tidak suka tentang apa yang terjadi, qabidaha anhu, dia pasti akan apa lawan dari membentangkan? Mensedekapkan tangannya. Lawan daripada itu. Fakhutibu bi amrin hissiyyin. Maka Nabi karena hidup di tengah-tengah masyarakat Arab, di tengah-tengah orang yang berbahasa dengan bahasa Arab, dia pun mengkhitab mereka, berbicara dengan mereka dengan cara mereka berbicara. Maka untuk menunjukkan bahwa Allah menerima taubat seorang hamba, Nabi gunakanlah istilah yang mereka pakai supaya mereka paham. Maka Nabi gunakan innallaha yabsutu yadahu. Allah membentangkan tangannya. Maknanya bahwa Allah menerima taubat seorang hamba. Allah menanti-nanti taubat seorang hamba di malam hari untuk bertaubat pelaku dosa di siang hari. Allah membuka. Kalau sudah lewat malam hari, ternyata kita berdosa lagi, kan hidup ini antara dua itu aja. Kalau tidak siang maka malam, kalau tidak malam maka siang. Kita berdosa kesempatannya di dua ini saja. Kalau tidak berdosa di siang hari maka berdosa di malam hari. Dan di dua opsi ini Allah memberikan pintu taubat untuk kita bisa ketuk. Berdosa di malam hari, maka Allah buka pintunya di siang hari. Berdosa di siang hari, dimulai dari terbitnya matahari, maka Allah buka pintunya di malam hari. Sampai kapan? Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sampailah nanti matahari terbit dari ufuk barat yang menjadi al-alamatul kubra, tanda-tanda besar akan munculnya hari kiamat. Hadis ke-16. Hadis yang ke-17, yang ketiga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat kepada Allah qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sebelum terbit matahari dari ufuk sebelah barat, taballahu alaihi, maka Allah pastilah akan menerima taubat dan segala permintaan maafnya. Hadis terakhir yang kita baca, hadirin yang dimuliakan Allah, dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Abdurrahman, kunyahnya Abu Abdurrahman, nama dia Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ardah. Radhiyallahu anhuma. Kalau yang Islam itu hanya dia sendiri saja, maka radhiyallahu anhu. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau yang Islam itu dia dan ayahnya, maka diberi gelar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah anak Umar anak Khattab radhiyallahu anhuma, anak dari khalifah kedua Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Orang yang ibadahnya paling mirip dengan ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Apa yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yaqbalu taubatal 'abdi,
akan senantiasa menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, selama ruh hamba tersebut belum sampai ke tenggorokannya. Kalau ruhnya masih seperti sekarang, ruh kita itu kan memenuhi seluruh tubuh kita ini, Pak. Tidak hanya di kepala, tidak hanya di tangan, tidak hanya di perut, di seluruh anggota tubuh, di ujung jari kuku paling bawah pun bersemayam ruh kita. Maka ketika ruh masih memenuhi seluruh ruang di tubuh kita ini, dan kita bertaubat kepada Allah, Allah pasti terima taubat kita. Namun ketika roh sudah berangsur-angsur meninggalkan ujung kaki, maka kaki pun terasa dingin. Naik dia ke betis, naik ke pangkal paha, naik ke perut, sampai ke tenggorokan. Maka di tenggorokan inilah batas terakhir taubat seorang hamba diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alasannya? Kenapa Allah sampai membatasi di tengah tenggorokan? Barulah Allah tak lagi menerima taubat seorang hamba. Alasannya kata para ulama, ketika ruh masih memenuhi seluruh anggota tubuh sekarang ini, maka keimanan kita kepada Allah itu keimanan kita yang bersifat ghaibi. Apa bersifat ghaibi? Keimanan yang hanya bersumber dari telinga kita, dan itulah iman. Dalam satu pertanyaan, As-Sahabiyul Jalil Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha ditanya oleh seorang tabi'in, "Ya Imam Ali, apa beda antara al-iman wal yaqin itu?" Atau kama qala, apa beda antara iman dan yakin? Kata Ali, beda antara iman dan yakin itu adalah 3 jari. Heran, makin pusing yang bertanya. Iman dan yakin bedanya 3 jari. Apa maksudnya? Apa maksud kalimat engkau wahai imam? Iman dan yakin itu bedanya 3 jari. Iman dan yakin bedanya 3 jari, dia letakkan di antara telinga dan matanya. Antara telinga dan matanya. Apa maksudnya? Al-iman antas ma'ahu. Iman itu bahwa engkau hanya sekedar mendengar, engkau pun percaya di dalam hatimu. Itu iman. Engkau dengar, engkau pun percaya di dalam hatimu. Apa contohnya? Kita melalui Al-Quran, melalui hadis Nabi, mendengar bahwa Allah menyiapkan surga dan neraka. Surga neraka ini kita tengok atau baru kita dengar, Pak? Baru kita dengar. Belum kita saksikan dengan mata. Malaikat pencatat amal baik, malaikat pencatat amal buruk, nasma'uhu. Kita dengar saja. Tapi karena kita yakin yang mengucapkan ini adalah zat yang maha benar, Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun baru hanya sekedar telinga kita yang mendengar, kita yakini di dalam hati. Dan itulah bentuk orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang dia beriman, yang dia dengar telinganya tentang perkara gaib, pendengarannya itu dia semayamkan kokoh di dalam relung kalbunya, iman. Adapun yakin, an tusyahidahu wa tu'minu bih. Kalau yakin tak lagi iman. Kalau iman hanya dengan telinga dia sudah percaya. Kalau yakin dia mesti melihat dengan mata. Barulah dia percaya, barulah dia yakin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima taubat seorang hamba ketika ruhnya sudah di tenggorokan. Kenapa? Karena ketika ruh sudah di tenggorokan, dia sudah melihat langsung malaikat azab itu dengan mata kepalanya sendiri. Maka ketika sudah melihat langsung, baru dia percaya. Tak guna lagi kepercayaan ini. Apa yang terjadi? Rabbana sami'na wa absarna. Apa sih? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Itu kan semua musyahadah.
persaksian secara real. Rabbana absarna, ya Allah mata kami sudah menengok. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar. Barulah sekarang farji'na, balikkan kami ya Allah. Barulah kami yakin na'mal salihan, kami yang mau beramal. Inna muqinun, barulah sekarang. Saat itu tak lagi berguna. Kenapa? Karena sudah dilihat langsung oleh mata. Sekarang iman kita disebut dengan iman. Kenapa? Karena kita hanya sekedar mendengarkan saja, kita sudah yakin. Kalau sudah menengok, itu tidak lagi diterima. Kenapa? Karena sudah memandang secara nyata. Tak lagi ada unsur kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama ruh masih bersemayam di seluruh anggota tubuh kita, belum sampai di ujung tenggorokan, ketika kita bertaubat, taubat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin 100% bahwa sependosa apapun kita, bahwa separah apapun maksiat kita, tidak ada hamba yang tidak bersalah, tidak ada hamba yang tidak berdosa, dan kita mesti memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat dan kesalahan kita. Semoga kita semua orang-orang yang Allah anugerahkan sifat untuk ingin selalu bertaubat, meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah beberapa hadis yang kita kaji pada pagi ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebelum kita tutup, mungkin satu pertanyaan andai ada kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita pada pagi hari ini tentang taubat. Jadi yang saya katakan pertama, seperti kita ketahui, kita bertaubat betul-betul taubatan nasuha. Artinya tidak akan diulangi lagi, sehingga benar-benar taubat. Itu yang Allah terima sebagai saya. Mungkin nanti kalau salah perlu diperhatikan. Nah kemudian untuk mempertahankan taubat itu apa yang harus mestinya dilakukan supaya taubat itu tidak berbohong, tidak berubah. Karena menurut hemat saya taubat itu hidayah Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, ketika misalnya kita melihat kasat mata ada orang yang penuh dengan geliman, dosa dan lain sebagainya, kira-kira kita sebagai muslim itu apa yang harus kita berbuat? Karena kalau kita biarkan sayang, Ustaz, harus kita berbuat. Tapi kadang-kadang pikiran orang bermacam-macam. Sudahlah, apa pula saya urusan itu. Tapi tidak bisa begitu kan? Harus ada tanggung jawab. Kita membawa sahabat kita atau muslim lah katakan itu ke jalan yang benar, ke jalan yang sesungguhnya Allah ridha. Mungkin itu saja Ustaz. Satu lagi, pemahaman antara kenapa matahari terbit nanti dari barat dan tenggelam di timur, itu kan hakikat sekali gitu Ustaz. Mohon dijelaskan singkat saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah dalam Al-Quran, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, tubu, kembalilah kepada Allah, taubatan nasuha. Kita sebut dia dengan taubatan nasuha. Taubat yang kalau kita mengartikannya sebenar-benar taubat. Apa makna sebenar-benar taubat ini? Apakah sebenar-benar taubat ini maknanya ketika kita sampai di titik itu, kemudian setelah itu kita tidak lagi berdosa? Apakah itu maknanya taubat nasuha? Artinya kalau kita nanti bertaubat, berdosa lagi, berarti taubat yang kita lakukan tadi bukan taubat nasuha? Kan itu pertanyaannya. Maka makna taubat nasuha itu adalah taubat yang tercukupi syaratnya, syarat dan rukun taubatnya. Sudah kita bahas kemarin. Kalau dia berkaitan dengan hak Allah, maka diawali dengan al-iqla'u 'ani dzamb. Dia mesti meninggalkan dosa. Syarat dan rukun pertama. Rukun yang kedua, al-azmu. Yang pertama an-nadam, ada penyesalan. Yang kedua al-iqla'u 'ani dzamb, meninggalkan dosa detik itu juga. Dosa itu ditinggalkan detik itu juga. Yang ketiga al-azmu ala an la ya'uda ilaihi marratan tsaniyah,
bercita-cita, berazam, bertekad kuat untuk tidak lagi akan kembali kepada dosa ini untuk kedua kalinya. Kalau ini kepada hak Allah, andai ini kepada hak manusia, tambah satu lagi, minta dihalalkan kepada orang yang diambil haknya, yang disakiti hatinya, yang diambil hartanya, dan seterusnya. Andai taubat kita sudah didasari dengan 4 hal ini, kalau dia dengan hamba Allah, atau 3 hal ini kalau dia dengan hak kepada Allah, dengan sebenar-benar pelaksanaan rukun dan syarat ini kita lakukan, maka taubat kita sudah tergolong taubat nasuha. Tapi kalau setelah itu berdosa lagi Ustaz, kalau setelah itu bersalah lagi, berarti taubat kita tadi bukan nasuha. Bukan itu patokannya. Adapun setelah taubat kita pasti akan berdosa lagi, pasti akan berdosa lagi. Setelah taubat kita akan salah lagi, pasti akan salah lagi. Karena begitulah hidup kita. Sampailah nanti kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Jadi taubat nasuha itu patokannya bukan setelah. Adapun setelah itu terjadi perubahan, itu pasti. Kenapa? Karena dengan niat dia di awal tadi tak akan kembali lagi kepada kesalahan yang sama, menjadi lebih baik dia, menjadi lebih rajin ibadahnya, rajin sedekahnya. Itu keharusan. Tapi apakah mesti dia tak lagi berdosa setelah itu? Itu tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait melihat seorang kawan, melihat seorang kenalan, tetangga melakukan kemaksiatan. Apa arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man ra'a minkum mungkaran. Siapa yang melihat suatu kemungkaran, suatu kesalahan, suatu dosa dalam bentuk apapun dia, falyughayyirhu. Maka kita diarahkan, diperintahkan Nabi 3 hal. Falyughayyirhu biyadihi. Kalau sanggup dengan kuasanya, maka hendaklah hentikan kemungkaran itu dengan kuasanya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau tak sanggup dengan kuasanya, dia tak punya kuasa untuk menghentikan ini. Tapi dia punya lidah untuk mengingatkan. Fa bilisani, dengan lisannya. Andai dia tidak memiliki kemampuan untuk mengungkapkan peringatan ini, entah karena tertahan atau karena terancam, ya, kalau sedikit saja mengucapkan kalimat terancam keselamatan dia, fabi qalbi, maka hati dia yang pertama mendoakan saudaranya agar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua hati dia tidak meridai terjadi keburukan ini. Wadzalika adhaful iman, dan ini bentuk iman yang paling rendah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita sebagai seorang muslim di antara ini dipahami oleh orang yang mengingatkan dan orang yang diingatkan. Bagi orang yang mengingatkan, ini sebagai bentuk amanah dia sebagai seorang umat Nabi mengingatkan umat Nabi yang lain. Dan itulah yang sebenar-benar dakwah. Inilah sebenar-benar dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak orang untuk kenal Allah dengan cara yang paling terbaik sekali. Dengan cara yang paling sesuai sekali. Tentu kita yang paling tahu bagaimana caranya. Sahibud dar adra bima fi dari. Orang yang punya rumah yang paling tahu apa isi dapur rumah itu. Orang kampung sini yang paling tahu seperti apa karakteristik warga yang tinggal di sini. Maka dia yang paling tahu bagaimana cara yang paling terbaik. Ini bagi yang mengingatkan. Bagi yang diingatkan, maka apa yang dia pahami dari perbuatan orang mengingatkan dia, inilah di antara bentuk sayang orang kepada saya. Nah, jangan kita merasa tersinggung. Jangan kita merasa, apa tuh baru 2 kali subuh ke masjid lah, belum. Di antara bentuk sayang orang ke kita, bahwa kita diingatkan ketika terjatuh di dalam kesalahan. Yang ketiga, apa maknanya bahwa matahari itu di antara tanda kiamat akan terjadi, tanda besarnya bahwa matahari akan Allah terbitkan dari sebelah barat. Kenapa? Itu yang dijadikan Allah sebagai tandanya. Nah, di antara jawabannya bahwa kiamat ini adalah peristiwa besar
yang akan dialami dan pasti akan terjadi di alam semesta ini. Maka untuk menunjukkan kebesaran peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hukum alam itu. Kita maklufnya, kita terbiasanya matahari terbit dari sebelah barat kalau kita di wilayah Asia Tenggara ini. Biasanya demikian, terbit dari sebelah timur, terbit dari sebelah timur. Dari kecil kita melihat seperti itu. Tiba-tiba terbit sebelah barat tentu menjadi sesuatu yang paling fenomenal. Hal fenomenal ini menjadi penanda bahwa akan terjadi hal yang lebih fenomenal setelah itu. Dan itu adalah terjadinya qiyamus sa'ah, hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan alam semesta ini seperti debu kapas tertiup oleh angin. Wallahu taala a'la wa alam. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup kami kira untuk pagi ini kita bisa alhamdulillah bersilaturahim di dalam maidah hidangan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Aqulu qauli hadza, masing-masing aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ja'alna minat taibin, Allahumma ja'alna minat taibin, Allahumma ja'alna minal mustaghfirin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.